Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta. Allahumma alhimna shawab wa jannibna zalal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebentar ya, sebentar aja. Lihat di sini nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babun nahyi 'anidz dzikri wal kalami 'alal khala. Ini bab ke-12, bab larangan untuk berzikir dan berbicara saat di kamar mandi. Yukrahu adz-dzikru wal kalamu hala qada'il hajah. Itu makruh berzikir, berbicara saat qada'il hajah, saat di kamar mandi gitu. Itu makruh ya kalau kita berzikir ketika udah masuk kamar mandi, bahkan ngobrol itu makruh. Sawan kana fis sahara aw fil bunyan, baik itu ketika di tanah lapang atau di dalam bangunan. Wa sawan fi dzalika jami'ul adhkari wal kalam, baik itu seluruh zikir atau seluruh obrolan apapun, zikir apapun itu juga terlarang untuk dilakukan, makruh untuk dilakukan saat buang hajat. Nah, sebentar, jangan, nggak boleh cacatnya, nggak boleh cacat. Illa kalam ad-darurah, kecuali kalam yang dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan genting, dalam keadaan penting. Nggak boleh baca, turun kalau. Nggak boleh chat, kalau chat ya, kalau chat turun. Illa kalamad darurah. Hatta qala ashabuna, sampai sebagian ashab kita, sebagian ulama ashab madzhab Syafi'i, idza atasa la yahmadullah taala. Seseorang nih jika bersin tapi di dalam keadaan di kamar mandi, enggak usah mengucap alhamdulillah. Walau yusyammitu atisan. Nah, ketika dia di kamar mandi, tiba-tiba di luar atau di dalam kamar mandi juga mendengarkan orang yang bersin dan mengucap alhamdulillah, berarti otomatis di luar ada orang di luar kamar mandi, dia Hashim alhamdulillah, terus kamu lagi di kamar mandi, jangan mendoakan yarhamukallah, jangan. Wala yarudus salam. Nah, ada orang nih di luar kamar mandi malah mengucapkan salam kepadamu saat kamu di dalam kamar mandi, enggak usah dijawab. Wala yujibul mu'adzin, kamu di dalam kamar mandi ada orang yang sedang azan, enggak usah dijawab azannya. Wa yakunul musallimu muqassiran la yastahiqu jawaban. Nah, sedangkan orang tadi yang mengucapkan salam sedangkan kamu dalam kamar mandi itu termasuk orang yang muqassiran, orang yang kurang tepat lah gitu, termasuk taksir, yaitu ada kesalahan sedikit yang nggak boleh di kamar mandi kalau diucapin salam, yang tidak berhak untuk dijawab, karena kan yang namanya mengucap salam itu sunnah, menjawabnya itu wajib. Sedangkan kalau kamu di dalam kamar mandi itu tidak wajib, sedangkan yang mengucapkan salam sedangkan kamu dalam kamar mandi itu yang muqassiran. Wal kalamu bihadza kullihi makruhun karahata tangzihin wala yahrum. Pembahasan mengenai ini, yaitu berzikir dan bicara di dalam kamar mandi itu makruh ya, hukumnya hanya makruh tangzih, yang tidak sampai haram. Fa in atasa fahamidallah ta'ala biqalbihi wa lam yuharrik lisanahu fala ba'sa. Ya. Maka seseorang nih jika bersin kemudian dia memuji Allah, dia mengucapkan alhamdulillah di dalam hatinya, dan dia tidak menggerakkan lisannya, tidak dikeluarkan, tidak ada suaranya dalam mengucapkan alhamdulillah, tapi dalam hatinya fala ba'sa, maka enggak apa-apa. Wa kadzalika yaf'alu halal jima', begitu juga apa yang ia lakukan saat bersenggama atau berhubungan dengan istrinya, berhubungan dengan suaminya. Ya mungkin ya karena ini kan berhubungannya dengan tahmid ya, orang yang bersin mengucap alhamdulillah. Nah, orang yang sedang dalam keadaan bersenggama mungkin saking enaknya dia pengen alhamdulillah gitu. Ya saking enaknya mengucap alhamdulillah, jangan diucapkan dalam lisan tapi diucapkan dalam hati, itu tidak apa-apa. Nah, ini hadisnya rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu anhu
Ya, rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Imam Nawawi meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Sahabat Ibnu Umar pernah berkata, "Marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul." Pernah seorang laki-laki itu melewati Nabi, sedangkan Nabi itu dalam keadaan sedang buang air kecil. Ya, fasallama alaihi, lalu laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi, maka Nabi tidak menjawabnya. Lalu Nabi tidak menjawabnya orang tersebut. Rawahu Muslim fi sahihihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. Wa 'anil Muhajir bin Kumfud radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallamtu alaihi falam yarudda alayya hatta tawadda. ثم اعتذر إلي وقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو قال على طهارة. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن Majah bi asanid sahihah. Telah meriwayatkan dari Imam dari sahabat Al-Muhajir bin Kumfud radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan beliau dalam keadaan sedang berbuang air kecil. Wassalamtu alaihi, lalu saya mengucapkan salam kepadanya. Lalu kemudian Nabi tidak menjawabnya sampai Nabi berwudu. Lalu Nabi bahasanya tanda kutip meminta maaf kepadaku, dan Nabi pun bersabda, maksudnya meminta uzur. Meminta uzur itu saya nggak balas salam ya tadi ya, bukan berarti saya sombong benar begitu. Lalu Nabi bersabda, ini karihtu an adzkurallahu ta'ala illa ala tuhrin, sungguh saya itu tidak suka kalau saya itu berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci, atau ya tuhrin toharatin sama saja. Jadi Nabi itu tidak suka kalau beliau berzikir tapi dalam keadaan tidak bersuci, ya kan dia sedang buang air kecil otomatis dia lagi nggak bersuci, dia nggak punya wudhu. Nah, saya kok mau ngucapin waalaikumsalam, itu kan berzikir hitungannya. Karena dapat pahala, kita menjawab salam pahala, mengucapkan salam juga pahala, karena isinya adalah zikir. Babun nahyi 'anis salami 'alal jalisi liqadha'il hajah. Nah, bab tentang larangan mengucapkan salam. Kalau tadi menjawab salam ya jelas terlarangan begitu. Nah, makro tangzi. Nah, sekarang kalau ngucapin salam kepada orang yang sedang menunaikan buang air kecil. Kalau sabuna yukrahu salamu alaihi. Nah, ashab kita mengatakan bahwa makruh kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang ada hajat, ada buang air kecil, buang air besar. Fa in sallama lam yastahiqqa jawaban, maka jika seseorang itu mengucapkan salam, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan jawaban. Di hadits Ibnu Umar wal Muhajir al-Mudhkuraini fil babi qablahu, karena ada hadis sahabat Ibnu Umar dan sahabat Al-Muhajir Ibnu Kumfud yang telah disebutkan di bab sebelumnya. Nah, karena jadi kalau tadi nggak boleh jawab salam dalam kamar mandi, dan orang yang mengucap salam itu nggak berhak dapat jawaban. Gitu. Begitu juga kalau kita di luar nggak makruh untuk mengucapkan salam kepada orang yang di kamar mandi, dan kita juga tidak berhak untuk mendapatkan jawaban salam kita. Nah, cukup segitu saja, sedikit saja istiqomah. Beberapa hadis yang dapat kita baca, ini kesimpulannya bahwasanya kalau kita sedang di dalam kamar mandi, itu kita makruh untuk berzikir, untuk ngobrol di dalam kamar mandi, itu makruh hukumnya. Sedangkan kalau kita berzikir di dalam hati, berzikir di dalam hati itu diperbolehkan, seperti saat kita bersin di dalam kamar mandi, kemudian kita mengucap alhamdulillah dalam hati, itu tidak apa-apa. Bahkan saat berhubungan kita mengucapkan zikir, berbaca zikir itu tidak apa-apa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.